Kali ini kita akan mempelajari regresi linear, bagian dari analisis kuantitatif menggunakan stata. Topik yang kita bahas adalah regresi, kemudian diagnostik, moderating variable atau moderator, dan mediating variable atau mediator. Masing-masing akan dijelaskan dalam video yang terpisah dengan data-data seperti tercantum di dalam daftar ini. Kita mulai dengan regresi. Kita mulai dengan membuka file datanya dulu. Kali ini kita akan membuka data auto.dta. Di sini adalah variabel-variabel yang ada di dalam file ini. Kita akan menguji hubungan antara mileage, ya, konsumsi bahan bakar, mil per galon, dengan berat dan panjang, lbs dan inci. Pertama kita harus melihat dulu, meyakinkan apakah datanya tepat, sudah valid atau enggak. Kita lihat dari deskriptif statistiknya. Kita lihat 3 variabel tadi, apakah cukup masuk akal, tidak ada angka-angka yang luar biasa. Kita lihat di sini oke. Maka di sini terlihat nih mileage-nya 12-41. Nah, kira-kira tidak ada angka yang aneh. 1700 sampai 4800 untuk beratnya, panjangnya 142 sampai 233. Angka yang aneh itu misalkan beratnya minus, atau panjangnya minus, atau milesnya minus, atau ada angka yang di sini 12 sampai 1000 sedangkan milnya cuma sekian gitu ya. Jadi ini akan terlihat dari sini secara sekilas apabila ada data-data yang kira-kira aneh. Atau bisa kita juga gunakan grafik histogram. Misalkan MPG nya kita akan lihat seberapa MPG nya. Ini dari mulai 14 ya tadi ya, 12 sampai ke 41, kira-kira seperti ini. Kemudian kita lihat beratnya seperti apa, dari mulai 1700 sampai 4000 sekian, agak lebih merata lagi. Kemudian panjangnya kita lihat dari mulai 140 sekian sampai 220 sekian. Nah, ini untuk melihat apakah datanya ada yang aneh. Kemudian kita lihat kira-kira hubungan tadi masuk akal nggak. Kita lihat juga di grafiknya, kita lihat scatter plot matriksnya yang menunjukkan hubungan antara ketiga variabel tadi, MPG, width dengan length. Oke. Nah, ini kira-kira grafiknya seperti ini. Kita lihat hubungannya, mileage dengan width ini hubungannya negatif, mileage dengan hubungan negatif, tapi ada juga hubungan antara width dan length positif. Nah, ini untuk hal ini akan kita bahas di diagnostik regresi di bagian-bagian selanjutnya. Nah, untuk melakukan regresi perintahnya gampang. Pertama kita pilih ya analisisnya, yaitu statistik, linear model, linear regression. Kemudian kita pilih dependent variable yang MPG, independent variable adalah weight dan length. Tinggal di double klik aja satu ya. Ini ada berbagai macam opsi, tapi untuk sementara opsinya kita biarkan aja seperti ini. Kita biarkan defaultnya, kita klik OK, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Ada beberapa hal yang bisa dilihat di sini dari hasilnya. Adalah pertama, kita lihat di sini adalah tabel ANOVA-nya yang menunjukkan varians ya, berapa varian yang dijelaskan oleh model, berapa varians yang dijelaskan oleh residual, dan varians totalnya. Ini angkanya akan disarikan di sini. 74 ini adalah jumlah observasinya, 69 itu nilai F. Ini didapatkan dari mean square errornya dari model dibanding dengan residual. Semakin tinggi nilai F berarti semakin banyak varians yang dijelaskan oleh model, bukan oleh residual. Nah, kalau dulu kita ngelihat membandingkan nilai F ini dengan nilai F tabel, tapi ketika sekarang sudah ada aplikasi, kita tinggal ngelihat probability F nya aja. Ini adalah probability bahwa seluruh independent variable ini tidak bisa menjelaskan dependent variable ya, sehingga ketika ini F nya sangat kecil, artinya nolnya ditolak. Jadi independent variable tidak bisa menjelaskan dependent variable, itu ditolak kalau F nya probability F nya sangat kecil.
Ada yang memberikan batas 5%, ada yang memberikan batas 1%, atau mungkin 10% juga bisa. Nah, yang berikutnya ini adalah R-square. Ini menunjukkan berapa varians yang dijelaskan oleh model atau independent variable yang ada di sini. Sisanya dijelaskan oleh hal-hal yang lain yang tidak ada dalam model ini. Di sini adalah kita lihat adalah 66%. 66% dari model ini atau dari independent variable dijelaskan oleh independent variable. Nah, angka 0,66 ini diperoleh dari sum square dari model dibagi dengan sum square dari total, sehingga 66% dari dependent variable itu dijelaskan oleh independent variable. Nah, kalau adjusted R-square ini sudah menyesuaikan dengan jumlah observasi dan degree of freedom-nya ya, dan jumlahnya, artinya jumlah variabel yang diprediksi berapa. Root MSE ini menunjukkan akar dari square error ya kan, mean square errornya. Nah, ini menunjukkan semakin tinggi angka ini berarti semakin besar errornya ya kan? Jadi ini harusnya angkanya harus semakin kecil. Nah, R-square ini harus semakin besar mendekati 1 ya. Tapi kalaupun kita ada regresi yang R-square-nya 0,99 itu harusnya malah curiga, karena barangkali terlalu bahasanya itu overfit ya. Nah, angka-angka yang di atas ini menunjukkan hubungan dari seluruh independent variable terhadap dependent variable. Nah, untuk hubungan dari masing-masing independent variable kita lihat dari tabel yang ada di bawah ini. Misalkan berat, bagaimana hubungan antara berat dengan MPG? Di sini ada namanya koefisien, yaitu seberapa besar berat ini akan mempengaruhi berhubungan dengan MPG ya. Di sini minus 0,0038, artinya setiap ada perubahan weight sebesar 1, maka MPG-nya akan turun sebesar 0,0038 dengan standar error 0,0015. Ini artinya ini adalah prediksinya koefisien sebesar ini dengan standar error seperti ini 0,0015, plus dan minus ya antara sekian. Ada lagi yang disebut dengan t-value. T-value ini diperoleh dari koefisien dibagi dengan standar error. Nah, jadi ini adalah t-value. Semakin besar t-value-nya artinya koefisiennya semakin signifikan ya kan? Karena kalau errornya besar maka koefisiennya jangan-jangan sama dengan 0. Nah, perlu diingat kemarin kita sudah belajar tentang hipotesis testing ya. H0 dari setiap koefisien ini adalah koefisien sama dengan 0 ya kan. Jadi kita perlu untuk bisa menolak H0 bahwa koefisien sama dengan 0. Nah, jadi semakin tinggi T-nya maka semakin kecil probabilitas H0-nya sama dengan 0. Nah, nih di sini probabilitas H0 sama dengan 0 itu adalah 0,018, jadi 1,8%. Bila kita menempatkan signifikansi pada level 5%, maka ini adalah signifikan ya kan. Jadi weight-nya mempengaruhi MPG, weight-nya berhubungan dengan MPG. Nah, yang bisa digunakan lagi standarnya adalah 5%, sehingga di sini dimunculkan 95% confidence interval. Jadi nilai dari koefisien ini itu adalah antara minus 0,007 sampai minus 0,006 dengan confidence 95%. Bisa juga dilihat dari sini, kalau 95% dia minus dan minus, artinya koefisien akan berada di sebelah kiri ya, akan minus karena tidak melewati 0. Tapi bila koefisien confidence interval ini ada minus dan ada plus, berarti 0 adalah bagian dari angka yang kemungkinan terjadi dari koefisiennya. Maka kalau ada ini minus dan ini plus, berarti atau melewati 0, maka dianggap koefisiennya tidak signifikan berbeda dari 0. Ya, begitu juga dengan length di sini ya. Length ini minus 0,079. Nah, ini seperti ini. Standar errornya 0,055, T-nya minus 1, probabilitasnya masih 15%. Nah, di sini kelihatan ini minus dan plus ya. Sehingga 0 adalah bagian dari 95% interval di sini ya. Sehingga ada kemungkinan atau probabilitas koefisien ini sama dengan 0 adalah 15,5%, sehingga kita tidak bisa mereject
H0 bahwa koefisien sama dengan 0. Sedangkan ini kok adalah konstanta atau interceptnya 47, standar errornya 6, 47 bagi 6 itu adalah 7, 47 ya, 7,8, probabilitasnya 0,00, berarti ini sangat kecil sekali bahwa koefisien sama dengan 0 dengan koordinat interval 35 sampai 60. Jadi ini ada di sebelah kanan dari titik 0. Demikian, ini adalah untuk melihat hubungan antara berat dan panjang terhadap MPG. Nah, ini tadi regresi ya kan ya, dengan menggunakan menu ya dari awal tadi. Sebenarnya ketika kita klik menu tadi keluar perintah-perintah di sini ya. Nah, perintah ini adalah ada muncul di history dari komennya seperti ini. Kita bisa juga langsung mengetikkan perintah-perintah ini kalau kita sudah hafal dan sudah paham, dan barangkali untuk level lanjutan kita lebih baik mengetikkan perintah-perintah ini atau membuat do file. Gimana caranya? Kita bisa copy ini ya di blok dulu, kemudian kita copy dengan tekan edit copy atau Ctrl C, kemudian kita buka window dari do file editor. Do file editor ini adalah kumpulan dari perintah-perintah yang bisa dilaksanakan seperti ini ya. Nah, ini jadi perintah-perintahnya seperti ini. Kita bisa langsung mengetikkan perintah di sini, misalkan regress, kita ulang regressnya dengan mengetikkan langsung regress MPG, kemudian weight, kemudian length, enter. Nah, akan keluar hal yang sama. Atau kita bisa klik di sini ya, klik di sini akan keluar perintahnya di koma. Jadi ketika kita klik history, command history-nya klik sini, satu klik ya, maka akan keluar di sini, tinggal kita tekan enter. Atau kita langsung double klik di command history, double klik maka langsung di running ini ya, langsung running lagi. Atau kita bisa juga buka do file-nya tadi ya, do file editor di sini. Mana tadi ya, sudah ada di sini do file editornya, kita tinggal blok di sini, kemudian diklik sini run execute selection. Nah, jadi ini keluar lagi seperti ini. Jadi kita bisa pakai berbagai cara. Nah, keuntungannya dengan menulis ini adalah ketika program atau kita sudah melakukan langkah-langkah yang sangat banyak, kalau kita gunakan menu saja barangkali untuk replikasinya akan susah. Tapi ketika kita gunakan do file ini tadi, kita kopikan komannya, kemudian kita copy ke dalam do file, kita akan bisa mengulangi, mereplikasi apa yang sudah kita lakukan tadi, sehingga kita bisa melakukan berbagai skenario atau berbagai analisis tanpa kehilangan jejak. Nah, demikian untuk berikutnya barangkali kita akan menggunakan tulisan dan menu atau klik command atau ketikan command dengan klik menu secara berganti-gantian. Apabila perintahnya semakin rumit, maka lebih baik kita gunakan command ya, atau do file tadi. Do filenya bisa disimpan ini dalam bentuk yang kita simpan, save. Ini misalkan ada di dalam dataset, kita klikkan auto ya kan ya, titik do, kita simpan. Nah, ini udah tersimpan. Apabila kita tutup, kita akan membuka lagi. Ini terbukanya dalam notepad ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah hafal, kita tuliskan dulu perintahnya di notepad atau aplikasi apapun yang bisa untuk mengetikkan teks, maka kita bisa menulis dan kemudian kita run di dalam Stata ini. Ini adalah cara berikutnya untuk menggunakan Stata, sehingga kita bisa mereplikasi atau mengulang lagi apa yang kita lakukan tadi dengan cara kita buka Statanya yang kosong ya, kemudian kita buka file do tadi ya, open, kemudian kita tadi setelah membuat auto titik do, kemudian kita tinggal run ya. Oke, run, maka jadilah Stata akan melaksanakan perintah-perintah seperti yang tadi kita telah laksanakan, sampai dengan terakhir tadi adalah melakukan regress. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.